Halo semuanya, teman-teman pengusaha bahan bangunan ataupun teman-teman yang di Samuel Moses Channel. Kali ini kita akan membahas tentang tipe orang melankolis. Apa itu tipe orang melankolis? Jadi sebelumnya memang saya sudah pernah membahas ya di video sebelumnya tentang tipe-tipe kepribadian, di mana ada koleris, sanguin, pragmatis, dan juga melankolis. Secara overall, secara keseluruhan, saya sudah sedikit demi sedikit menerangkan kira-kira tipe-tipe orang ini tuh sifatnya seperti apa. Nah, sekarang kita akan lebih concern di tipe orang melankolis. Tujuannya apa sih dengan kita mempelajari sifat-sifat kepribadian ini? Tujuannya adalah kita bisa berkomunikasi dengan lebih nyaman dengan lawan bicara kita. Jadi kalau pengen ngobrol, pengen sharing, pengen curhat, kita tuh bisa lebih kenal kepribadian mereka, cara pikir mereka, sehingga apa yang kita ucapin tuh bisa lebih sesuai dengan apa yang mereka mau. Pada ujung-ujungnya, ketika saya cocok, dia cocok, ngobrol bareng, informasi lebih tersampaikan, sehingga kerjasama bisa terjadi lebih asik, lebih minim terhadap miskomunikasi, dan akhirnya semuanya bisa berjalan dengan selaras dan juga damai. So, ini dia tipe orang melankolis. Oke teman-teman, jika Anda suka dengan trik-trik seperti ini, boleh subscribe channel saya ya, ataupun channel kita Distributor Bangunan, atau mungkin channel Samuel Moses ya. Pada intinya, saya membuat topik seperti ini adalah supaya kita bisa melakukan team building yang sangat-sangat asik, yang sangat harmonis, dan kita sebagai pimpinan bisa berkomunikasi dengan tim kita, ataupun kita sebagai seorang anak buah, seorang karyawan yang bisa mengerti sifat dari bos kita. Jadi nggak mudah baperan tuh si karyawan atau si anak buahnya. Ketika sama-sama nyambung, kerjasamanya asik, tujuannya bisa lebih cepat tercapai. Oke teman-teman, harapan saya semoga bisa terkabul dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang sedang mungkin mencari bagaimana caranya bisa memimpin orang. Seperti itulah kurang lebih ya. So, sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah menarik dengan hal seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan juga follow TikTok kita @distributorbangunan. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke teman-teman, jadi saya membahas tipe-tipe orang melankolis terdiri dari banyak bagian. Dari perhatian ya, dari perhatiannya seperti apa, kemudian kepedulian, kasih sayang, dan kelembutan, kerapihan, empati, lalu kecerdasan, jiwa seni, caranya merawat, dan keteraturannya. So teman-teman, ini ini dari pengalaman saya pribadi ya, ketika berhadapan dengan orang melankolis. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman pribadi yang lainnya, Anda boleh sharing di kolom di bawah sini ya. Tapi ini ya, dari pengalaman pribadi saya mengenal tipe orang melankolis, untuk perhatian, dia itu orangnya kalau memperhatikan sesuatu mungkin bisa dibilang rada cerewet ya, rada cerewet dan rada bawel, dan orangnya tuh detail banget. Ketika dia sudah care sama orang lain, orang yang dia sayangi, maka ketika memberikan sebuah nasihat, dia akan ngomongnya tuh sangat-sangat terstruktur dan sangat detail. Ngomongin meja kotor aja nih, meja lu kotor, tahu nggak bahaya dari sebuah meja kotor? Jadi kuman-kuman bisa bersarang di sana, nanti nggak sengaja tangan lu kena kotoran itu, terus lu gosok-gosok mata, terus kamu tuh gosok-gosok hidung, nanti bisa jadi virus, nanti virusnya masuk ke badan dan sebagainya. Jadi benar-benar ngomongin meja kotor aja. Kalau orang sanguin mungkin hanya ngomong meja kotor tuh, salah, meja lu kotor, bersihin deh, itu nggak enak dilihat. Paling begitu ya orang sanguin ya. Orang-orang koleris dia akan ngomongnya meja kotor, bersihin. Saya nggak suka liatnya. Nah, pragmatis, maaf, itu meja kotor, tolong bersihin ya. Orang melankolis dia akan menerangkan dengan sangat-sangat detail kenapa Anda harus membersihkan meja yang kotor itu. Sebenarnya ya itu sudut pandangan lah. Tapi dia tipe orang yang sangat-sangat perhatian, sangat-sangat detail.
Nextnya adalah kepeduliannya ya. Jadi seperti yang tadi saya bilang, kalau sudah peduli, dia sangat-sangat terstruktur, ngomongnya juga sampai action plan-nya jelas banget. Sampai kita mungkin yang gak kuat dengerinnya akan bawel gitu. Tapi itulah dia. Kasih sayangnya jangan ditanya. Tentunya kalau udah care sama orang tertentu, dengan orang yang dia kasih perhatian dan dua sayang sama dia akan memperhatikan sebegitu detailnya, mungkin sampai ke jadwal kerjanya, jadwal jam-jam hariannya gimana, sampai bisa ngingetin gitu ya. Lalu kelembutannya, ngomongin kelembutan, dia ini orangnya sangat berhati-hati terhadap orang lain. Jadi dia berusaha sebisa mungkin nggak bikin lawan itu sakit hati. Agak beda sama orang-orang yang kayak tipe koleris, dimana mereka kan ngomong belak-belakan, nggak peduli perasaan orang ya. Yang penting tugasnya tercapai, keinginan tercapai, atau mungkin ada target-target yang tercapai. Tapi kalau kelembutan, ini orang melankolis akan berusaha sebisa mungkin menerangkan tanpa menyakiti hati dia. Ya, mungkin dia harus belajar tentang bagaimana cara mempengaruhi orang lain dan juga bertutur kata, komunikasi yang baik. Oke? Ini dimiliki oleh orang melankolis. Kerapihannya, karena orangnya detail, terstruktur, kita bisa lihat dari gaya rambut, kerapihan, bajunya seperti apa ya. Nggak boleh ada kotoran sedikit ya. Terus dari meja kerja, terus dari jadwalnya yang begitu rapi. Nah, ini adalah orang-orang melankolis yang kerapihannya sangat-sangat diacungi jempol, dan peringkatan adalah nomor 1 menurut saya dibandingkan dengan yang lain. Oke, terus dari empatinya yang tinggi, karena dia memiliki rasa empati yang tinggi, maka dia bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain, seperti mungkin Anda tahu yang namanya Doctor Strange dari parawan Marvel. Dia tuh kayak bisa keluar dari badannya, kemudian masuk ke badan orang lain. Dia bisa merasakan emosinya seperti apa, dia bisa berpikir secara sudut pandang dari lawan bicaranya, sehingga ketika dia berkata pun, mungkin dia adalah orang-orang yang sangat susah ngomong. Karena sebenarnya bukan susah ngomong ya, tapi lebih ke dia takut salah ngomong. Makanya karena takut salah ngomong, empatinya tinggi, maka dia sangat pelan dan mungkin bisa jadi sangat-sangat pendiam ketika berbicara. Lalu kecerdasannya ini sangat tinggi, karena biasanya orang-orang melankolis adalah tipe-tipe orang yang metodis, terstruktur, dan sangat-sangat mengikuti rumus banget ya. Maka dia biasanya, pengalaman saya, orangnya senang belajar ya, suka mencari rumus, belajar sesuatu yang dia nggak ngerti, makanya dia bisa jadi cerdas banget. Oke, dan apa yang dilakukannya biasa sesuai dengan jurnal ataupun petunjuk-petunjuk yang sudah dipelajari. Lalu jiwa seninya, orangnya biasanya sangat-sangat perfeksionis ya. Jadi memandang sebuah seni itu seperti sebuah art yang sangat sempurna, dan dia tuh bisa menikmati banget sebuah seni yang susah dibuat. Kok bisa ya dia bikin begini ya? Kok bisa ya lukisannya jadi begini ya? Saya nggak kepikir loh. Dia benar-benar menghargai sekali sebuah seni yang dibikin oleh orang lain. Nextnya, caranya merawat, jangan ditanya itu ya. Itu pastinya sangat-sangat perfeksionis, dan dia sangat memperhatikan apa yang dicintainya, apa yang dipeliharanya, seperti itu. Keteraturannya, ini sama seperti kerapihannya, jadi orangnya sangat rapi dan sangat-sangat terschedule. Kalau memang harus kerjain ini, dia akan kerjain sesuai dengan schedule yang sudah dibuat. Oke teman-teman, jika Anda suka dengan trik-trik seperti ini, boleh subscribe channel saya ya, ataupun channel kita Distributor Bangunan, atau mungkin channel Samuel Moses ya. Pada intinya, saya membuat topik seperti ini adalah supaya kita bisa melakukan team building yang sangat-sangat asik, yang sangat harmonis, dan kita sebagai pimpinan bisa berkomunikasi dengan tim kita, ataupun kita sebagai seorang anak buah, seorang karyawan bisa mengerti sifat dari bos kita. Jadi nggak mudah baperan tuh si karyawan atau si anak buahnya. Ketika sama-sama nyambung, kerjasamanya asik, tujuannya bisa lebih cepat tercapai. Oke teman-teman, harapan saya semoga bisa terkabul dan sesuai dengan ekspektasi teman-teman yang sedang mungkin mencari bagaimana caranya bisa memimpin orang. Nah, seperti itulah kurang lebih ya. So, sampai jumpa di video berikutnya yang tidak kalah menarik dengan hal seperti ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, share,
dan juga follow TikTok kita @distributorbangunan. Sampai jumpa di video berikutnya.